Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ini bahasan yang baru, bahasan baru yang membahas tentang orang yang datang dari suatu perjalanan, dari musafir, orang yang datang dari suatu perjalanan atau dari musafir, istilah fikihnya, dan orang yang sembuh dari sakitnya di tengah hari bulan Ramadan, di tengah hari Ramadan. Orang yang datang dari suatu perjalanan atau orang yang sembuh dari sakitnya di tengah hari bulan Ramadan. Nah, bagaimana itu hukum puasanya, hukumnya gitu. Imam As-Siraji rahimahullah ta'ala berkata, Fa'in qadimal musafiru wa huwa muftirun au bara'al maridu wa huwa muftirun ustuhibba lahuma imsaku baqiyatin nahari li hurmatil waqti. Jika datang dari suatu bepergian seorang yang musafir, jika telah kembali seorang musafir wa huwa muftirun, sedangkan ia tidak berpuasa. Tadinya kan dia musafir. Seperti kita katakan, orang musafir kan dibolehkan tidak berpuasa. Nah, sekarang tengah hari Ramadan dia tiba di rumahnya. Dia kan dengan sendirinya dia tidak berpuasa karena dia musafir statusnya. Au baru al-maridu wa muftirun, atau orang yang sakit telah sembuh. Sembuh pada siang hari itu. Sedangkan ia muftir tadinya, sedangkan ia tidak berpuasa karena sakit. Ustuhibba lahuma imsaku baqiyatin nahari li hurmatil waqti. Maka disunahkan bagi keduanya, orang musafir yang orang marid, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa di sisa harinya itu, di sisa harinya itu. Dihormatil waktu, maksudnya untuk menghormati waktu Ramadan. Maka disunahkan sisa harinya itu untuk imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Maksudnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu hari Ramadan. Wala yajibu dzalika li'annahu aftara bi udrin, tetapi imsak itu tidak wajib, menahan diri itu tidak wajib. Mengapa? Li'annahuma aftara bi udrin, karena mereka itu orang musafir dan orang marid itu mereka tidak berpuasa karena ada alasan yang dibenarkan, ada uzur, ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Tetapi sekalipun begitu, wala yakulani indama la ya'rifu udhruhuma li khawfit tuhmati wal uqubah. Ini seperti yang saya bicarakan kemarin itu. Wala yakulani, dan tidak dibenarkan, dan dia tidak dibolehkan makan, minum dan sebagainya, indama la ya'rifu, di hadapan orang yang tidak mengetahui udhruhuma, alasan mereka tidak berpuasa. Tidak boleh, tidak dibenarkan itu. Mengapa li khawfit tuhmati? Itu khawatir menimbulkan tuhmah, konflik, menimbulkan fitnah. Li khawfit tuhmah, menimbulkan konflik. Wal uqubah, dan bisa jadi akan menimbulkan sanksi hukum bagi beberapa negara. Nah, di beberapa negara kan ada aturan bahwa yang tidak berpuasa dengan tanpa alasan itu ada uqubah, ada sanksinya. Tuh begitu. Wa in qadimal musafiru wa huwa shaimun aw baru al maridu wa huwa shaimun fa lahu ma yuftira fi wajani. Kalau tiba ke rumahnya seorang yang musafir wa huwa shaimun, sedangkan ia sedang berpuasa. Kan orang musafir juga, sekalipun dia musafir, sekalipun dia dalam perjalanan, diperbolehkan kan dia berpuasa. Nah, ini dia datang, tiba ke rumahnya, dia sedang berpuasa. Au baro al maridu wa huwa shaimun, atau juga orang yang sakit setelah sembuh dari sakitnya
dia dalam keadaan berpuasa. Fahal lahuma yuftira, maka bolehkah bagi keduanya ayuftira, membatalkan puasanya? Fihi wajhani, dalam hal ini kata Imam As-Siraji ada dua pendapat. Qala Abu Ali ibn Abi Hurairah, berkata Abu Ali ibnu Abi Hurairah, yajuzu lahumal iftaru li'annahu ubiha lahumal fitru min awwalin nahar zahiran wa batinan, fajaza lahumal iftar fi baqiyatin nahar. Kata Abu Ali ibnu Abi Hurairah, yajuzu lahumal iftar, boleh bagi keduanya itu iftar, ya, boleh membatalkan puasanya. Li'annahu ubiha, karena itu diperbolehkan bagi mereka, min awwalin nahar, sejak pagi. Kan diperbolehkan min awwalin nahar, sejak pagi, karena status mereka safar dan marid. Dhahiran wa batinan, ya, dohir dan batin. Fajaza laumal iftar fi baqiyatin nahar, boleh bagi keduanya membatalkan puasanya di sisa-sisa harinya itu. Kama, seperti laudama safaru wal marodu, seperti halnya dia dalam statusnya sama dengan ia dalam perjalanan atau ia sedang sakit. Waqala Abu Ishaq, dan berkata Abu Ishaq, la yajuzu lahumal iftar, menurut Abu Ishaq lain lagi, la yajuzu lahumal iftar, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Li'annahu zala bisababi rukhsah qoblal mutarakhis falam yajuju tarakhus. Alasannya li'annahu zala sababul rukhsah qoblal mutarakhis falam yajuzu tarakhus, karena rukhsah telah tiada, ya, sebelum mengambil rukhsah, gitu ya, singkatnya begitu. Karena rukhsahnya telah tiada sebelum mengambil rukhsah, keringanannya itu, ya, sudah hilang karena sebelum dia mengambil rukhsah. Rukhsahnya telah tiada sebelum mengambil rukhsah, telah hilang rukhsahnya, keringanannya kan telah hilang. Falam yajudi tarakhus, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Kama law qadima musafiru wa huwa fi sholati fa innahu la yajuzu lal qasr, seperti halnya orang musafir datang, ya, ke rumahnya wa huwa fi sholati, sedangkan dia dalam keadaan salat, fa innahu la yajuzul qasru, dia itu tidak boleh mengqasar salatnya karena sudah tiba di rumahnya. Jadi rukhsahnya sudah tidak ada. Kalau rukhsah sudah hilang, ya, keringanan yang diberikan Allah itu telah hilang, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Dengan datang ke rumahnya, ya, dan dengan datang ke rumahnya dalam keadaan puasa, dia kan telah hilang rukhsahnya karena dia sudah datang, ya, ke rumahnya. Jadi status musafirnya sudah tidak ada. Status musafirnya itu kan telah tidak ada, telah hilang. Musafir itu kan menimbulkan rukhsah, telah hilang itu, maka tidak boleh mengambil rukhsah lagi karena sudah hilang rukhsahnya, keringanannya. As-sarhu, penjelasannya begini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. As-sarhu bihi masailu, ini penjelasannya ada beberapa masalah. Ihdaha, satu, idza qadimal musafiru au baro al maridu wa huwa muftirani yustahabu imsaku baqiyati yaumihi wala yajibu indana wa ujabahu Abu Hanifata. Kalau tiba seorang musafir atau sembuh orang yang sakit sedangkan ia muftiran, sedangkan ia tidak berpuasa, yustahabu imsaku baqiyati yaumihi, disunahkan menahan diri di sisa harinya itu, disunahkan menahan diri membatalkan puasa di sisa harinya itu. Tetapi wala yajibu indana, tidak wajib menurut kita, kata Imam An-Nawawi, wa aujabahu Abu Hanifah, dan tapi Abu Hanifah mewajibkan imsak itu. Daliluna annahu aftara bi utrin, dalil kita karena mereka itu aftara, orang yang musafir dan orang yang sakit orang yang musafir yang telah tiba di rumahnya orang sakit yang telah sembuh itu, aftara, mereka tidak berpuasa biudin karena ada alasan.
Itu satu. Asaniatu yustahabu idza akala alla yakula indama yajalu udruhuma lil illatil madhkurah. Yang kedua yustahabu. Yang kedua yustahabu, disunatkan. Ya, yustahab. Yustahabu disunatkan imsak idza akala alla yakula indama yajalu udruma lillatil madhkurah. Sekalipun hanya sunat, hanya disunatkan, tidak diwajibkan imsak. Tetapi kalau mereka makan, misalnya atau minum, itu jangan indama yajalu, jangan ditampakkan di sisi atau di hadapan orang yang tidak mengetahui alasannya, karena alasan yang telah disebutkan. Asal satu yang ketiga, idza qadimal musafiru wa huwa shaimun halahul fitru. Ini masalah bahasan yang ketiga. Jika telah tiba seorang musafir sedangkan ia dalam keadaan puasa, halahul fitru, apakah ia boleh berbuka? Boleh membatalkan puasanya. Fihi wajarani huradi dzakarahumal musannifu bidalilihima. Ini ada dua pendapat yang terkenal yang musannif sebutkan, Imam As-Sairodi sebutkan dalil-dalilnya. Ahaduhuma ta'ummu, ahaduhuma wa bihi qala Ibnu Abi Kawaqaq wa bihi qala Ibnu Abi Hurairah wa naqalul Mawardi an-nasihi bi harmalah. Ahaduhuma umum. Ya. Wa bihi qala Ibnu Abi Hurairah, ada pendapat tersebut maksudnya umum itu boleh, ya. Boleh. Orang musafir sedang berpuasa, apakah ia laul fitru? Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Ahaduma ta'umu wa bihi qala Ibnu Abi Hurairah, pendapat itu kata oleh Ibnu Hurairah dan mengutipnya Ilham Al-Wardi dari nasnya fi harmalah wasahuma indal qadi Abi Thaib wa jumul asab la yajuz. Yang pertama itu boleh, ya. Pertama boleh, itu menurut Ibnu Abi Hurairah dan dikutip juga oleh Imam Wardi an-nasi dari nasnya. Wasahuma, dan yang paling benar indal qadi menurut Qadi Husain, menurut Qadi Ibu Abi Thaib dan jumhurul ashab, ya, mayoritas ashab sahabat Syafi'i, la yajuz, tidak boleh berbuka, ya, tidak boleh berbuka. Itu yang paling sahih. Wa huwa qaulu Abi Ishaq, ini pendapat Abi Ishaq. Wa kadzal hukmu, demikian juga hukumnya begini, launawal musafirul iqamata fi baladin bihaisu tanqati'u rukhsuhu walau baro al madrasaimun fatarikani. Demikian juga hukumnya begini, launawal musafiru, kalau seorang musafir berniat al-iqamah, ya, berniat diam di suatu daerah, bihaisu tanqati'u rukhsuhu, sehingga rukhsahnya terputus. Ya, jika seorang musafir berniat tinggal di suatu daerah, di suatu negara, ya, tangkotnya rukhsuhu, rukhsahnya kan dengan sendirinya terputus. Walau bari al-marid wa wasaimun, dan kalau sembuh seorang yang sakit sedangkan dia sedang berpuasa, fatarikoni, ada dua cara. Asahuma wa biqatal musannif wa syaihul qadi Abu Thaib wa Qarun bihil wajhani kal musafir. Yang paling sahih, pendapat ini juga diambil oleh As-Siraji, Imam As-Siraji rahimahullah, wa Syekhul Qadi Abu Thaib, dan gurunya Syekh Abu Thaib dan yang lain, bil wajhani kal musafir. Ini ada dua pendapat, hukumnya seperti orang musafir. Asahuma yahrumul fitru, yang paling benar, yang paling tepat, haram al-fitru, jadi tidak boleh berbuka, tidak boleh berbuka, tidak boleh berbuka.
Jadi kalau ada orang yang dalam bepergian, dalam perjalanan, kemudian ia berniat untuk tinggal di daerah itu tangkoti uruh suhu, itu putus rukhsahnya, putus keringanannya, putus statusnya sebagai musafir, begitu ya, putus statusnya sebagai musafir. Demikian juga orang sakit, demikian juga orang yang sakit dan telah sembuh, sedangkan mereka itu sedang berpuasa. Orang sakit yang telah sembuh itu hukumnya putus dari kesakitannya, rukhsahnya putus karena sakitnya sudah sembuh. Sedangkan mereka itu sedang berpuasa. As-sahuhuma yang paling benar, pendapat yang paling benar terhadap kasus itu adalah yahrumul fitru, tidak boleh membatalkan puasanya. Wathani yajuz, dan pendapat yang kedua yajuz, boleh membatalkan puasanya. Wa tariqus sani wa biaqatul qurani wa jama'atun minal khurasaniyin yahrumul fitru wajhan wahidan. Dan jalan yang kedua, dan itu juga diputuskan oleh Imam Al-Qurani, wa jama'atun minal khurasaniyin, dan kelompok ulama dari Khurasan, yahrumul fitru, haram kalau ia membatalkan puasanya, wajhan wahidan, hanya satu pendapat, wajhan wahidan, pendapatnya hanya itu, hanya satu, tidak boleh membatalkan puasanya terhadap mereka yang kasusnya seperti disebutkan di atas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok.